wa'fu anhu wa zadal maslahu wa'afi wa'fu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli zunubana wa zunuba illa anta wasfir lana wa la alhamdulillahi rabbil alamin. Pegang handphone kalian, posting ya, diundang untuk posting ya, bukan buat makan doang. Jangan lupa di tag Instagramnya terbaru di @nasikulit Oh ya, maigun. Instagram kita nasikulitmaigun .pondokbambu. .pondokbambu kita MC. Yes. Sudah siap? Siap. Handphone sudah siap, tolong ya, ini tolong banget. Oke, ini bukan makan siang gratis, Ya. handphone. Oke, Cia mana handphonenya Nova? Siap. Oke, standby Andina. Semua Ya. sudah siap. Oke, baik. Nasi kulit Maigun cabang kedua Pondok Bambu resmi dibuka. 3, 2, 1. Luar biasa. Jadi silakan untuk bisa langsung masuk, langsung order, Yes. langsung order di sini, ntar pura-pura bayar, habis itu makan. Jangan lupa apa Kak? Konten. Jangan lupa konten ya. Oke, makanan dibawa sendiri, order, tek, pesan, tek, Duduk, beres-beres bayar, Ya. nanti didata, habis itu makan. Oke, bye. Oke. Ada di Nasi Kulit Maigun, ini di cabang Pondok Bambu, wilayah Jakarta Timur. Jadi ini merupakan cabang saya yang kedua. Insya Allah bakal ada cabang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, kenapa buatnya di daerah Pondok Bambu ini? Karena memang dari sini, orang-orang sini nih, konon katanya suka banget sama yang namanya kuliner. Jadi kita buka di sini, dan sebenarnya konsep dari Nasi Kulit Maigun tuh, aku nggak pengen ada di ruko. Jadi aku tuh pengen di tanah yang ada wilayah parkirnya tuh besar gitu. Jadi makanya nyari tempatnya itu susah-susah gampang gitu. Jadi akhirnya nemu deh di Jakarta Timur, dapatnya ada di sini. Nah, salah satu wishlist doa aku tuh kemarin salah satunya adalah berharap bahwa Nasi Kulit Maigun ini bisa sukses, bukan karena balik lagi bukan karena akunya, bukan karena siapa aku, tapi memang karena masakannya enak. Dan Nasi Kulit Maigun ini kita tutup sampai jam 12 malam. Terus udah gitu kalau Sabtu Minggu kita tutup sampai jam 2 pagi. Jadi buat teman-teman yang suka pulang malam atau suka lapar malam, ya kan, nggak bakal ketakutan untuk nggak bisa cobain Nasi Kulit Maigun. Kenapa sih di tengah-tengah kayak juga banyak yang punya usaha kuliner ya? Di Jakarta bikin tempat makan yang fancy, tapi kayak gue mungkin malah bikin tempat makan yang harganya murah. Jadi kan maksud aku gini ya, aku setelah aku research yang mencintai aku, yang suka sama aku, yang suka nontonin aku, yang beli kerudung aku, itu memang bukan orang-orang yang high class gitu. Jadi itu bukan market pasar aku gitu. Jadi ya udah gitu, karena menjual makanan yang mudah untuk dinikmatin lidah tuh kagak mikir gitu. Kayak gimana ya lidah kita tuh jadi nggak ngasih PR lidah buat mikir gitu kan. Terus nggak ngasih PR juga buat dompet buat bayar gitu. Jadi kita udah tahu tuh deh kalau lagi mepet duitnya 15.000, 16.000, 17.000, udah beli aja paket yang ini. Kalau lagi ada uang lebih tambahin paru, tambahin lah ceker, tambahin apa gitu. Jadi maksud aku ya ini bener-bener makanan rumah ya gitu, karena aku punya pegawai banyak, jadi tahu kebutuhan perut pegawai juga ngerti gitu. Jadi berapa sih layaknya perut pegawai-pegawaiku makan tuh di harga berapa gitu. Dan aku sebagai owner juga ya ngidam mulu, asli yang ngidam mulu sama nasi kulit gitu. Lagi di Brownies makan nasi kulit, lagi pulang ke rumah gojek tetap nasi kulit gitu. Jadi memang King Abdi ini memang bandit, dia ini memang spesialisasi masakan rumah gitu. Dia itu memang jagonya masakan rumah gitu. Jadi alhamdulillah punya partner yang memang kita punya selera makanan yang sama ya gitu. Dari tadi sempat gagal di Covid ya, ini apa yang Kak Igun pelajari sampai jangan sampai ini terulang lagi dan bisa long lasting misalnya? Iya, kalau misalnya yang namanya tempat usaha rumah makan itu kan manajemennya harus benar, vendor-vendornya harus bagus, kualitas makanannya harus terjaga. Jadi memang
digarapnya itu juga memang harus serius gitu, karena sekarang kan semuanya zaman sosial media, lo salah dikit posting apa, review posting gitu. Jadi ya benar-benar bukannya kita takut ya di zaman ini, tapi zaman ini membuat kita menjadi semakin lebih berhati-hati, semakin lebih menjaga gitu, karena bagaimanapun juga konsumen kan adalah raja ya. Kita harus benar-benar bisa membuat konsumen kita tuh puas, balik lagi gitu kan. Tapi kan balik lagi, dapurnya itu kan kita tangannya tangan manusia ya, takutnya masih ada aja gitu human error atau kesalahan-kesalahan yang terus kita perbaiki sih gitu. Kayak gue jualnya emang murah ya, bisa bilang keuntungannya pun nggak banyak lah gitu. Apa memang karena pasar-pasarnya kan emang gitu. Kayak gue kan sampai baca ada komen ya, ini sengaja kayak sedekah nggak sih kayak gitu. Ya kalau aku sih makanya di sini di tempatku ini memang sinyalnya nggak bagus ya Mbak ya. Jadi kalau orang datang itu aku pengennya nggak ngobrol lama. Jadi orang datang makan pulang gitu. Jadi perputarannya itu cepat, karena yang aku cari adalah jumlah piring yang keluar gitu. Jadi kalau misalnya orang datang sinyalnya bagus, AC-nya dingin, yang ada bisa sejam 2 jam ya kan, makan 15.000 duduknya 2 jam ya kan, apakah pengen gue usir, bener nggak? Nah jadi ini memang perputarannya cepat kayak food court gitu. Jadi orang datang pesen makan jalan, datang pesen makan jalan, udah gitu. Jadi ya mungkin bedanya sama misalnya kayak restoran yang mahal-mahal, kan dia orang sekali duduk aja, misalnya restoran mahal sekali duduk aja udah 250.000, udah 500.000 lah. Gue mah kalau 250.000 udah makan bersepuluh, udah makan 500.000 udah makan ber-20 gitu kan. Jadi ya udah gitu, memang menurut aku ya takaran rezeki kan masing-masing ya, takaran rezeki itu masing-masing gitu. Kalau aku sih tipenya nggak kepengen jadi orang lain sih gitu. Jadi biarin aja orang lain mau buat apa, mau bikin apa gitu kan. Kalau aku sih tetap ingin memanjakan follower aku gitu, karena kalau aku jual mahal-mahal juga percuma, nggak akan keambil. Jadi kayak contoh nih, kalau Kak Igun di butik utama nih kan, Kak Igun masih punya brand utama ya, Ivan Gunawan ya. Itu kan Ivan Gunawan bajunya seksi-seksi, bahannya mahal. Nah peminatnya itu nggak sebanyak Kak Igun bikin manja, nggak sebanyak Kak Igun bikin privé gitu. Jadi ada yang memang setiap orang itu kan punya apa sih istilahnya tuh, punya kayak Igun banget deh gitu, kayak kita keinginan yang kita nggak ngitung untung ruginya, yang penting kita happy, kita punya karya gitu, idealis ya. Nah tapi kalau misalnya buat makanan gini, aku sih nggak mau idealis. Aku pengen semua orang benar-benar bisa nikmatin. Dan kalau di nasi kulit Pak Igun ini pedesnya pas. Jadi bukannya pedes banget sampai orang nggak bisa makan gitu. Jadi anak kecil dia bisa gadoin nasi sama kulit, nasi sama ayam bawang gitu kan. Kalau mau ada suka kari, kuah karinya ditambahin lagi karinya gitu. Jadi bener-bener semua umur. Sekarang banyak juga orang tua yang kagak bisa pedes gitu kan. Jadi dia bisa pakai nasi sama oseng-oseng terong, sama buncis. Jadi dia bisa makan gitu. Jadi kita nggak paksa orang pulang mules, sakit perut, nggak kayak gitu sih. Jadi bener-bener ya gayanya tuh kayak masakan ibu, kayak kita masak di rumah gitu. Kak Igun, ini kan cabang kedua ya Kak? Ya. Totalnya mungkin semua nantinya akan berapa cabang dan mungkin ada di luar kota juga? Kalau berapa cabang sih lillahi ta'ala ya, tergantung dari pemberian Allah ya. Kalau di luar kota udah pasti ada. Jadi ini 1 bulan lagi insya Allah Surabaya buka. Surabaya lebih gede lagi, 3 kalinya ini. Kenapa bikin gede gitu? Iya karena rezekinya ya, dapatnya tempatnya yang lebih gede gitu kan. Jadi memang iya, jadi kan memang ya semua itu balik lagi ke tempat ya. Karena Kak Igun memang wanti-wanti, pokoknya Kak Igun nggak mau yang namanya ruko. Nggak mau ruko deh, pokoknya gue nggak mau naik tangga, capek. Jadi aku pengennya warungnya bener-bener napak bumi. Terus nggak boleh warung yang orang takut mau masuk. Jadi nggak mau didekor yang sampai bagus banget, sampai kayak gimana banget, gue nggak mau. Jadi yang penting bersih, gue nggak demen tuh ada kotor-kotor. Yang penting bersih, cakep, orang makan jadi enak, udah gitu aja. Kayak good. Ini jadi termasuk investasi kayak gini sih? Iya dong. Jadi yang namanya artis itu kan bisa dibilang kerjanya, pemasukannya, uangnya nggak kayak pegawai UMR, ya kan? Pegawai yang setiap bulan, setiap tanggal berapa uangnya masuk gitu kan. Jadi gimana caranya bahwa kita punya penghasilannya diputar lagi ya kan. Jadi putaran penghasilan itu ya tergantung dari penghasilan kita
gitu, karena kayak gue kan nggak ada investor, nggak ada apa segala macam gitu, jadi ya semuanya jalanin sendiri dengan modal yang ada gitu, jadi ya harus sesuai aja gitu, jangan bikin heboh-heboh besok-besoknya nggak bisa ngapa-ngapain kan juga nggak mau ya gitu. Tapi kayak gitu sendiri ini nggak sih rencanain nggak sih untuk nabung untuk masa tua? Aku sih kayaknya nggak bakal tua ya Mas ya. jadi aku sih kayaknya nggak akan tua Mas, aku akan berhenti di usia sekarang ya, jadi begini-begini terus. Ya sebenarnya setiap orang pasti punya planning jangka panjang. Ya, apa yang terjadi, saya kan di fashion aja udah 20 tahun, di entertainment mungkin udah 25 tahun. Apa yang terjadi di 25 tahun yang lalu sampai hari ini kan pasti berbeda. Kalau kita nggak suka nabung, kita nggak berinvestasi, kita nggak menyimpan, kita nggak upgrade skill, ya kita nggak akan berubah. Rezekinya di situ-situ aja gitu kan. Jadi ya yang namanya hidup pastinya pengennya ada peningkatan. Tapi cukup nggak sih kayak gitu tabungan-tabungan yang sudah kayak 25 tahun yang lalu untuk masa tua? Ya cukup lah, alhamdulillah. Mau masuk kartu keluarga gue loh. Hidup itu cukup atau enggak tergantung kita, ya kan? Kalau kita mau hidup kita cukup ya kita cukupin. Kalau kita lagi nggak cukup ya kita harus kerja lebih giat lagi, gitu kan? Jadi kalau aku sih hidupnya seperti itu. Jadi hidup aku tuh nggak mau mengada-ngada yang nggak ada diada-adain, gitu kan? Jadi ya sesuai dengan kapasitasnya aja. Mau beli apa, kalau uangnya ada ya beli, kalau uangnya nggak ada ya jangan beli. Sekarang ini kan usaha kan banyak kayak ini juga menyerap banyak tenaga kerja di dalam Iya. pekerjaan, dan berarti kan banyak orang-orang yang berharap kepada kakak ya. Iya. Apakah tanggung jawabnya besar nih kak? Ya kalau tanggung jawab besar sebenarnya kan ini bukan tanggung jawab aku sendiri ya, tapi ini tanggung jawab bersama gitu, bahwa ya aku juga kasih tahu sama pegawai-pegawaiku kalau kita giat, kita mempertahankan kualitas, pastinya juga rezeki kita juga akan bagus, rezeki kita juga akan baik gitu. Sedikit Ya, soal umroh mereka kemarin boleh. tadi. Ya jadi kemarin aku umroh